Tapi kan yang paling penting apa yang kita lakukan, yang dilihat sama anak-anak kita gitu. Nah sama, apa yang kita lakukan sebagai leader yang nunjukin bahwa semua 5Cs itu live within all of us. Brand values tuh harus betul-betul turun rata ke semua tim internal. Kalau manusia tuh kompleks. I assume that you're actually okay dengan pemahaman yang mungkin nggak betul-betul sama di setiap orang gitu ya Bu ya. Orang-orang yang ada di Cikal ini adalah orang-orang yang grow terus, sehingga memang dengan harapan brandnya berkembang dan kemudian kita sendiri sebagai orang-orang yang ada di dalamnya juga siap menerima perkembangan-perkembangan ini gitu kan. Leadership yang kuat itu bisa membuka banyak diskusi-diskusi itu, kemudian bisa membuka kesadaran. To do that over and over, pernah terasa lelah nggak sih? Kita sering bicara tentang values, visi, purpose. But who actually guards them every day? Brand values are daily decisions yang mungkin tidak terlihat tapi terasa. Dan saat organisasi bertumbuh, yang paling sulit bukan menjadi besar, but staying aligned and staying as one. As a leader, you don't just run systems, you protect alignments and you safeguard trust. In this episode, we explore what it truly means to guard culture as a brand leader. Can you scale without diluting your values? Can you grow without losing yourself? And when no one is watching, is your brand still real? Hai Ibu Tari Sanjoyo. Hai. Thank you welcoming the brand home to Cikal. Hari ini saya sebetulnya pingin banyak bicara sama Ibu sebagai head of sekolah Cikal tentang branding, tapi Oke. bukan dari sisi teori nih. I wanna discuss with you more about the human side of branding. The brand, ya. We believe in the brand home tuh sebetulnya brand tuh nggak hanya tentang marketing communication, terus kalau kita dengar kata branding mungkin yang teringat itu adalah campaign. Padahal sebetulnya salah satu side of brand that we believe in tuh sebetulnya adalah the values, nilai-nilai yang sebuah institusi atau organisasi itu miliki gitu. Dan nilai-nilai itu bagaikan nilai kehidupan gitu kan Bu, itu pasti ada penjaganya nih supaya the value can be translated, bisa enliven in the daily life of the people who works or berkecimpung di industri itu, di organisasi itu gitu. Nah mungkin untuk viewer yang mungkin belum kenal Ibu gitu, atau baru mendengar Cikal, boleh nggak Bu Tari share dulu Bu Tari kalau di Cikal role-nya tuh apa, dan kemudian Cikal as an institutions menurut Ibu Tari ini institusi pendidikan yang seperti apa sih? Oke. Pertama-tama selamat datang di gedung barunya Thank you. Sekolah Cikal Lebak Bulus ya. Senang banget bisa ikut berbagi nih di acaranya podcastnya Brand Home gitu ya. Dan tadi dibilang bahwa percakapannya bukan tentang branding in theory Yes. gitu ya, Yes. tapi tentang bagaimana brand ini berkembang seperti juga manusia-manusia di dalamnya. Yes, Gitu betul, kan. betul. Karena pada dasarnya mungkin ini sambil ini ya tadi mengingat bahwa Cikal tuh sebagai brand tuh gimana gitu ya. Ya orang-orang yang ada di Cikal ini adalah orang-orang yang memang grow terus, Yeah. berkembang terus gitu ya. Sehingga memang dengan harapan brandnya berkembang dan kemudian kita sendiri sebagai orang-orang yang ada di dalamnya juga siap menerima perkembangan-perkembangan ini gitu kan sebetulnya Yes. gitu. Nah, tadi harus memperkenalkan diri dulu ya. Betul. Oke, saya Tari Sanjoyo, saya psikolog anak, remaja dan keluarga. Dan memang sudah ada di Cikal sejak Cikal berdiri 26 tahun yang lalu. Luar biasa. Jadi kalau ditanya Cikal tuh 26 tahun, saya udah di Cikal mungkin 28 tahun. dari event lamanya. sebelum ya. Dari ya. Jadi memang bersama ibu-ibu hebat lainnya, Bu Najela Shihab dan Bu Dewi Soeharto. Yes. Sama-sama kami membangun Cikal. Waktu itu saya sambil ngambil izin praktek di psikologi. Oke, Gitu. oke. Jadi sambil ngambil izin praktek, sambil kemudian membangun si sekolah Cikal ini gitu ya. Wow, 26 years 26 of journey. journey.
And I know Cikal have this belief of lifelong learning, right? Jadi mindsetnya pun udah bukan sudah 26 tahun, tapi mungkin masih 26 tahun dan akan terus Ya, I think so. bertumbuh Mungkin dan berkembang masih gitu ya. 26 tahun tuh Ha-ha. menggambarkan apa yang kami alami ya Ha-ha. sepanjang sekolah ini atau komunitas ini berdiri gitu ya. Mm-mm. Jadi karena awalnya memang bayangin aja lifelong learning gitu ya. Waktu itu kita mau ngurusin anak-anak orang, Iya, sementara menikah juga belum gitu kan. Iya, so Belum 26 punya tahun anak yang juga lalu ya. gitu ya. Iya, benar Cuman juga. iya betul, cuman lulusan-lulusan psikologi yang punya idealisme gitu ya. Dan I memang see. dari awal sudah tahu bahwa sepertinya memang spesifikasinya adalah di pendidikan dan perkembangan gitu Jadi ya. itu udah emang ada feel passion ke situ ya Bu Iya. dari awal ya. Betul gitu, dan penuh idealisme, harusnya begini, harusnya begitu dan segala macam gitu ya. And we think at that time adalah bahwa ya mungkin akan lebih mudah untuk kemudian membangun sesuatu yang sesuai dengan visi misi kita. Waktu itu belum Oke. terpikir visi misi ya, tapi sesuai dengan idealismenya kami saat itu gitu kan. Dibanding kemudian mengharapkan ada institusi yang sudah berkembang dan akan mengikuti apa yang menjadi idealisme kami saat itu. Jadi nama Cikal itu sendiri lahir, all of you have same dream, same hope and aspirations. Take us back to that moment. Kalau dipikir-pikir sebetulnya dulu tuh memang nggak menyangka bahwa Cikal akan sebesar ini gitu ya. Oke. Kalau dulu dipikir bahwa nanti ada SMA Cikal, mungkin kita mikir Cikal tuh nama yang tepat nggak ya? Kok kayaknya SMA tapi kok namanya imut banget gitu, Cikal gitu ya. Terus kebayang nggak akan ada banyak cabang di mana-mana? Nggak kebayang gitu? sama sekali gitu kan. Makanya kita berangkat dari level prasekolah kan waktu itu. Iya. Karena kita pikir oke, ini bagaimana kita memulai sesuatu dari awal banget gitu ya, dari bakalnya gitu ya. Makanya kita kemudian memilih istilah nama Cikal itu Cikal. gitu ya. Bagaimana kita memulai sesuatu yang benar-benar pure gitu, yang betul-betul I see. murni gitu, yang namanya cikal. Kalau kita punya kayak tanaman ya, cikal bakal sesuatu Iya, gitu ya, iya. pasti kita mau cikal bakal ini berkembang sesuai maunya kita kan. Misalnya kayak tanaman gitu ya, kita taruh di jendela ini ya dengan bayangan nanti kalau misalnya udah tumbuh dia akan menambah kontribusi yang baik nih di area ini nih gitu ya. Jadi kita udah punya bayangan itu. Tapi memang nama Cikal dipilih karena kita mau memulai sesuatu yang baru, yang pure. Kita yakin belum ada nih di tempat yang lain. Jadi memang dari awal banget tuh Cikal sudah memposisikan diri sebagai sekolah pionir gitu. Oke. Gitu. Jadi yang belum ada di tempat lain kita lakukan di sini gitu. It's interesting the way you said Cikal dari awal sudah memposisikan diri. In branding theory, walaupun kita nggak mau membahas branding theory, tapi in branding theory that's called brand positioning. Gitu. Kayaknya impian itu atau aspirasi itu berarti kan udah ada dari awal. Have you seen Cikal as a brand from the very beginning, atau as you grow Cikal along the way, then you start to realize mungkin we're actually building a brand dengan pertumbuhannya, apalagi ketika nggak hanya di satu lokasi aja udah mulai berkembang. Have you ever seen Cikal that way? Ini sambil ngobrol sambil berefleksi ya. Jadi kayak ya kan kayak langsung berpikir kayak Kan "Oh, the itu brand home mikirnya apa ya gitu kan sebenarnya ya. Mungkin memang kalau sekarang pasti udah berpikir bahwa Cikal adalah brand. Yes. Sekarang ya Yes, dengan situasi Cikal sudah besar, kita sudah meluluskan banyak alumni juga gitu ya, termasuk anak-anak saya dari bayi-bayi sampai lulus. Jadi itu dari ada mulai di Cikal. belum punya anak, baby terus sampai sekarang udah lulus kuliah dong berarti ya? Bahkan sudah mengajar di sini. Luar biasa. Ini sekarang kami mulai nih anak-anak kami kedua ya. anak-anak kami mulai melanjutkan aspirasi di dunia pendidikan. Wow, dunia yang amazing. membuat kita jadi orang baik mudah-mudahan ya gitu ya. Kalau Wow, pendidikan kan gitu ya. Maksudnya Yes, kita mau kerja buat anak-anak, masa sih kita nggak jadi orang baik gitu kan sebenarnya gitu. Itu kita mulai merasa bahwa oh iya ya gitu. Ini nih yang kita bangun nih sesuatu yang memang lebih besar dari yang waktu itu kami pikirkan. I see. Gitu ya. Tapi memang waktu itu kami adalah orang-orang yang percaya bahwa
sesuatu tuh akan bisa berkembang dengan baik kalau semua dilakukan lewat dari hati gitu ya, dan purpose-nya atau tujuannya tuh adalah tujuan yang baik. Oke. Gitu ya. Kalau tujuannya nggak baik gitu ya mungkin akan berbeda gitu jalannya gitu. Tapi kalau tujuannya baik tuh pasti akan akan berjalan dengan baik juga, berkembang dengan baik juga gitu ya. Jadi memang waktu itu kita berpikir sebetulnya adalah berangkat dari ini, kenapa namanya Cikal gitu ya. Waktu itu kita mau bikin kayak ini singkatan cinta keluarga gitu ya. Oh, oke. Ada itunya juga gitu. Jadi ada istilah cikalnya gitu ya, sebagai Cikal sesuatu ada yang meaningnya. ada meaningnya. Tapi kemudian kita berpikir karena kita mulai dari prasekolah kan. Iya. Waktu itu kami percaya banget bahwa prasekolah di usia itu tuh memang keluarga masih pegang peranan yang sangat penting ya. gitu kan. Sebetulnya. Walaupun dengan berkembangnya Cikal, kita mulai melihat bahwa nggak cuma di periode prasekolah ini aja loh gitu ya, keterlibatan orang tua, keterlibatan keluarga itu penting gitu ya. Bahkan secara komunitas besar saat ini memang kami melihat bahwa keluarga tuh tidak pernah bisa lepas dari kemitraan dengan sekolah. Supaya kemudian anak-anak yang berada di dalam lingkungan komunitas ini, yang menjadi anggota komunitas ini bisa berkembang secara optimal. Jadi beliefnya tuh bukan I take my kid to school, tolong diurus ya anak-anak kita gitu, bukan ya. Jadi it's all about partnership with the parents and school as well. Betul. Kalau dulu kami berpikir bahwa kami ini memang sekolah prasekolah gitu ya. Semakin kesini kami juga makin melihat bahwa sekolah itu adalah komunitas. Nggak bisa bekerja sendiri, nggak bisa berdiri sendiri gitu. Jadi bukan hanya institusi pendidikan buat mendidik anak-anak saya aja. So it's a bigger community that you're building. Dan kalau kita ngomong school as a community gitu ya, mungkin semua sekolah juga udah berpikir oke, kita komunitas, tapi implikasinya apa sih gitu. Sampai saat ini saya percaya bahwa Cikal itu sekolah yang menjalankan betul definisi komunitas itu. Semua orang itu betul-betul harus berkembang bersama. Gitu. Jadi kalau misalnya anaknya ada masalah, ini kan di sekolahin anak ya. Ini misalnya anaknya ada masalah, kita pasti akan melihat apa yang salah atau apa yang harus dikembangkan gitu ya. Mungkin bukan salah, tapi apa yang harus dikembangkan di dalam komunitas ini gitu. Hubungan kami sama orang tua. Orang tuanya nih parenting style-nya mungkin harus lebih reflektif gitu ya, supaya kita sama-sama punya koneksi atau hubungan yang baik gitu. Ternyata parenting itu adalah tentang boundaries dan koneksi, nggak pernah tentang aturan aja dan segala macam gitu ya. Dan kan nggak bisa kalau sekolah punya aturan yang berbeda, di rumah juga punya aturan yang berbeda, pasti konflikting gitu ya. Sehingga anak ini nggak akan bisa berkembang secara optimal. Sesimpel bahwa bagaimana prinsip kami tentang penggunaan teknologi gitu. Di Cikal kemarin kita bikin Cikal Unplug. Oh nice. Jadi kalau di sekolah emang nggak boleh pakai handphone sama sekali si murid-murid remaja ini gitu ya. Bayangkan jika kemudian pendekatan itu tidak dikomunikasikan dengan baik sama orang tua, dan orang tua menganggap itu suatu hal yang menghambat. Maka yang terjadi adalah energi kami akan habis untuk convincing parents why we're doing this. Convincing parents tentang policy atau tentang suatu pendekatan baru itu memang suatu journey yang harus dilalui oleh suatu institusi pendidikan kan pasti gitu ya. Tetapi at some point nggak bisa kelamaan convincing. Harus barengan gitu. Dan itu kan mungkin akan lebih smooth atau I wouldn't say lebih mudah ya, tapi akan lebih cepat align kalau parents and Cikal as a school juga punya value yang sama ya Bu. Betul. Udah kelihatan arahnya ke sini, baru mereka bisa bermitra dengan lebih lancar gitu. So your energy is not drained. Betul. Selaras. Convincing satu arah aja gitu kan. Betul. Dan kita bisa melihat bahwa hubungan antara kami dengan orang tua kalau berjalan dengan lancar, dengan baik gitu ya, itu anak-anaknya juga akan berkembang secara optimal.
Jadi dia akan dengan mudah mengikuti menghadapi berbagai tantangan di sekolah. Iya, Tiap tahapan perkembangan tuh kan anak punya tantangan yang beda-beda. yes, Masuk puberty, lalu nanti kemudian demand dari tuntutan belajar semakin tinggi yes, gitu ya. yes. Terus kemudian nanti masuk ke soal time management, tugas banyak banget, ekskul banyak banget gitu ya. Dituntut ini, dituntut itu gitu ya. Itu tuh suatu tekanan tersendiri buat anak-anak gitu. Bayangin kalau kemudian kami ada konflik nih sama orang tuanya gitu ya. Pada Right. akhirnya dia akan nggak tahu mana yang benar, mana nih path saya nih ada di mana nih sebetulnya gitu kan. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana individu atau suatu kelompok itu bisa berkembang kan kalau misalnya memang punya kemampuan refleksi gitu ya. Kemampuan I see. refleksi tuh kayak mungkin orang gampang ngomongnya. Reflektif kan sekarang semua udah ngomongin soal reflektif gitu ya. Tapi being reflektif tuh kan sebenarnya nggak cuman menyadari oh gue salah ini gitu. Iya, Oh gue kurang ini, oh gue udah oke nih di sini. Bukan Iya. cuman itu kan, yes, tapi kemudian apa yang akan dilakukan ke depannya terhadap Yes. refleksi itu gitu. Itu tuh yang kayaknya jauh lebih penting gitu. Dan betul, itu yang setuju. sampai saat ini 26 tahun berjalan, saya bisa bilang bahwa kami implement itu gitu. Jadi kami tuh tipe yang organisasi yang mungkin sangat fleksibel Oke. dalam arti oh salah nih. Oke kita perbaiki saat ini juga gitu. Itu yang mungkin saya lihat ini cukup konsisten dijalankan gitu ya. Mungkin untuk organisasi lain atau ada orang-orang tertentu terpikir bahwa ini kok cepet ya berubahnya berubah gitu, terus cepet ya, berubahnya gitu. gitu ya. Mungkin jadi makin terasa cepet berubah karena kan memang gerbongnya makin panjang nih. Iya, Jadi dulu misalnya berubah ya gerbongnya segini gitu. satu berubah Belok cepat kiri, gitu, iya. Gitu belok kiri gitu. Kalau sedangkan belok kiri tunggu tahan dulu yang belakang nih masih ketinggalan gitu kan misalnya. Itu kan Yes, terjadi yes, kan yes. gitu. Tetapi dan itu adalah sesuatu yang kami masih belajar bagaimana manage the change gitu tuh kami masih belajar terus gitu ya. Tetapi yang penting adalah kesadaran bahwa oke kita harus melakukan perubahan di sini. Kesadaran itu harus ada sejak awal. I see. And that's the big step untuk suatu organisasi secara mindful Iya. itu kemudian punya mindset gitu bahwa oke ini kita harus ubah di sini gitu. Karena nih harus diperbaiki ini kurang tepat gitu sebenarnya. Dan bagaimana sebetulnya memang dalam sebuah organisasi, institusi, kalau kita ngomongin brand, ngomongin tentang contohnya misalkan brand and corporations gitu, that belief from the leaders itu play a very important role. Dan Cikal punya belief itu, punya value itu. Yang paling sulit itu bukan mendefinisikan value-nya apa, tapi ketika menjalankan itu bagian yang tersulit. Dan for leaders, maybe it's not as hard as the whole team yang tadi Ibu bilang, gerbong yang udah panjang dan besar, karena biasanya kan para leaders itu memang punya belief itu dari awal gitu mungkin ya. Dan pandangannya juga ya bisa dibilang lebih menyeluruh mungkin. Nah challenge-nya ini kan untuk menurunkan belief yang sama, kemudian membangun rasa memiliki kepada all the team, all the staff, banyak gerbong, banyak cabang, dan enliven the values ini ke masing-masing diri mereka gitu. And do you have any experience in trying to menerjemahkan dan bahkan mengajak Cikal Team ini untuk bisa punya belief yang sama dengan value-value Cikal? Tadi sempat di-mention lifelong learnings, kemudian kalau kita tahu juga Cikal punya 5 C's. Is it hard for you to navigate all that within the Cikal Team? Pasti sih, itu memang sangat menantang gitu ya. Dan tadi analoginya kan adalah bahwa leader atau manajemen di Cikal ini Iya. kan sebetulnya adalah seperti orang tuanya anak ya. Yes, Gitu ya. parenting. Parenting Iya, kan gitu ya. betul. Dan yang selalu saya percaya dan saya tekankan dalam parenting adalah ya parents are people too gitu. Jadi you will make mistakes for sure gitu. Tapi yang penting adalah mengakui bahwa ya gue salah nih gitu.
what can we do better ya after this. Abis itu kan yang Yes. tadi saya bilang memang tantangannya adalah mengakui kesalahan dan kemudian apa yang bisa kita lakukan sama-sama untuk memperbaiki ini gitu ya. Jadi tantangan terbesarnya adalah karena kita sendiri instead of bilang harus sama kayak parenting sih ya, ini analoginya sama banget gitu. Bolak-balik bilang kamu tuh harus gini, kamu harus gitu, kamu harus rajin, kamu harus bisa mengatur waktu, kamu harus rajin beribadah dan segala macam. Yeah. Kamu harus gitu ya. Tapi kan yang paling penting apa yang kita lakukan, yang dilihat sama anak-anak kita gitu. Yes. Nah sama gitu, leader juga terhadap timnya yang gerbongnya panjang banget itu juga hal yang sama gitu. Apa yang kita lakukan sebagai leader yang nunjukin bahwa semua 5 Cs itu Live within you live as within, leaders. live within all of us gitu. Dan sama seperti parenting, sepertinya juga tidak ada cara lain selain kita juga menjalankan itu sehari-hari. Itu sebenarnya. Ya, sesimpel bahwa oke, 5 Cs itu apa sih? 5 Cs itu misalnya adalah bahwa salah satunya misalnya nih, memberikan feedback yang continue gitu kan sebetulnya ya. Yeah. Nah itu tuh sesuatu yang berarti kalau sama kita mau murid-murid tuh juga mendapatkan feedback yang continue untuk setiap hasil karyanya. Supaya dia tahu, supaya nanti nih di ujung report card tuh bukan surprising element gitu. Karena along the way dalam proses belajar dia tahu oh saya kurang di sini, saya harus lebih banyak lagi melakukan riset, Yeah. saya harus mengembangkan kemampuan menulis saya. Yes. Saya dapat feedback ini dari guru saya gitu. Nah, hal yang sama juga kita harus berikan kepada tim. Jadi kalau misalnya mereka dalam mengerjakan pekerjaannya, ya kalau memang kita lihat bahwa dia perlu diingatkan atau misalnya dikasih tahu nih, ini kayaknya harus dilakukan dengan lebih baik seperti ini. Kita juga harus mempunyai sistem nih di dalam HR yang memberikan continuity feedback itu kepada mereka gitu. Karena itu membuat mereka jadi tahu kalau saya performance appraisalnya dapat B, itu saya tahu kenapa. Because my supervisor udah bilang sebelumnya sama saya. Gitu. Jadi value itu ya memang mau nggak mau harus turun ke guardianship-nya itu juga ada di divisi-divisi tertentu seperti HR semuanya. salah satunya ya. Betul, semuanya. Kan manusia banget ya. Maksudnya apa yang dia rasakan, dia terima, itu kemudian yang dia percaya itu membuat dia berkembang, akan dia turunkan ke murid-muridnya gitu. Jadi guru-guru tuh harus merasakan 5 Cs dari kita supaya dia kemudian bisa menjalankan 5 Cs ke murid-murid gitu. Dan apakah itu menantang? Itu menantang banget. Ada nggak momen-momen di mana you feel like, oh the values are very ideal, tapi ini implementasinya quite challenging, atau mungkin ada value-value tertentu yang you found it's hard, tapi ya ini value yang memang patut buat dipertahankan nih untuk dicikal gitu. Is there any could you share any moments that you Misalnya experience? salah satu 5 Cs ya, challenging choices gitu. Okay. Gimana ngasih challenge yang tepat ke murid. Gitu kan. Murid itu kan selalu di dalam proses belajarnya antara ada di learning zone atau di panic zone. Kalau kita kasih challenge yang tepat, dia akan termotivasi karena dia tahu dia bisa gitu. Itu dia ada di learning zone. Tapi kalau kita nggak cukup kenal muridnya, terus kita kasih suatu challenge yang terlalu tinggi dari kemampuan panik, dia, yang kabur terjadi ya. dia panik. Dan kalau panik tuh apa sih? Dia blocking, ya dia fight or flight aja gitu. Terus nanti muncul lah dia nggak mau sekolah dan segala macam gitu. Gitu kan, gitu. Nah, sama juga sama tim kita gitu. Kan banyak tuh kalau di organisasi kan pasti tidak cuma business as usual pekerjaannya. Iya. Tetapi juga ada project. Apalagi kalau Cikal udah sebesar ini, that's why kita punya head office yang cukup besar gitu ya. Ada lebih dari 50 orang yang ada di head office-nya Cikal. Tadi saya gitu. jalan aja kayak wow banyak nih. Banyak ya. Dan itu pasti banyak project yang mereka pegang di luar scope of work yang memang sudah merupakan business as usual masing-masing gitu kan sebenarnya gitu. Nah itu kan juga berarti kita sendiri kepada mereka gitu juga harus kasih challenge yang tepat. Seperti kita sama guru. Nih saya tadi lupa jelasin. Disuruh memperkenalkan diri di awal jadi kemana-mana. Saya bertanggung jawab atas divisi akademik kalau di Cikal. Oke. Jadi tim saya bertanggung jawab untuk semua kurikulum dari prasekolah sampai level SMA. Jadi sebenarnya secara struktur tuh
guru-guru itu ada di bawah divisi akademik gitu ya. Nah berarti si guru-guru ini yang harus bisa merasakan challenging choices yang tepat. I see, supaya bisa Dia bisa memberikan kasih hal yang sama ke murid-muridnya murid ya. gitu kan. Dan berarti kan untuk kita bisa mampu untuk bisa memberikan tantangan yang tepat, kita harus kenal banget ini individunya gitu. Harus kasih pengalaman yang berhasil gitu. Cukup banyak pengalaman berhasil sehingga dia percaya dia bisa gitu kan. Dan kalau misalnya dia kemudian gagal, dia tahu bahwa oke, gagal tapi next step-nya apa. Nah itu kan percakapan bermaknanya harus terjadi gitu Iya, sama iya. guru-guru gitu ya. Dan apakah saya melakukannya sendiri sama guru-guru tuh layernya udah nggak Banyak bisa langsung ya, gitu kan iya, sebenarnya. iya. Tapi kita harus memastikan bahwa ada supervisi yang cukup erat untuk sejumlah guru. Jadi ini sebenarnya kalau guru tuh sama murid ada rasionya. Okay. Nah ini guru-guru is it more like train the trainers? ya, nah Okay. guru-guru ini juga punya supervisor yang memang juga punya kapasitas yang dijaga. I see. Vice principal itu supervisi maksimal 25 guru. Oh, Itu jumlah yang kita percaya akan membuat guru-guru ini juga bisa merasa dimanusiakan juga. Jadi kita bisa ngelihat apa sih nggak kebutuhan overwork dirinya, gitu ya. iya gitu kan. Terus apa kalau dia punya a person to go, vice Yeah. principal yang memang di assign buat mereka, dan dia dilihat setiap periode tertentu kelasnya dimasukin, di observe, diberi feedback, sama persis seperti guru melakukan hal yang sama kepada murid-muridnya, gitu yes. kan. Itu gimana kita ngejaga supaya itu tadi si visi misinya tuh Bisa hidup di dalam bisa kita gitu. hidup, bisa diterjemahkan, Iya. bahkan sampai ke level dari guru ke murid gitu. Iya, Oke. betul. Well, if you mentions about teachers gitu, satu supervisi mensupervise 25 teachers. I can only imagine berapa sih Bu total teachernya di Cikal nih? Total teacher tuh 600 sekian. Amazing, itu banyak banget loh. Itu banyak. That's quite a Itu lot. semua site ya, keseluruhan Semua site, total ya. iya. Dan itu secara sistem penerjemahan values itu kan juga harus kuat ya Bu, supaya tidak ada pemahaman yang terlalu berbeda. Iya. Tapi how do you feel kalau misalkan memang ada value-value Cikal nih yang along the way interpretasinya dari teachers atau mungkin dari tim internal Cikal lainnya itu ada penerjemahan yang berbeda-beda gitu atau nggak sama? Pasti, karena manusia tuh kan kompleks banget ya. Manusia tuh dengan berbagai pengalaman, pembelajaran dalam hidupnya, berbagai luka batinnya dan segala macam itu kan. Iya, apalagi kalau udah ngomongin personal individu Iya, orang-orang gitu itu kan ya. beda-beda banget. Tapi Iya. kami berangkat dari kepercayaan bahwa guru tuh biasanya kalau nyari sekolah, harusnya nih ya, dia akan mencari sekolah yang visi misinya selaras sama dia. Oke. Karena kalau enggak tuh internal konfliknya akan banyak sekali. Contoh misalnya guru percaya bahwa harusnya nih kita semua nih belajar di lingkungan yang diverse gitu ya, yang beragam. Terus dia masuk ke sekolah yang homogen. Oke, Itu pasti sulit ya. conflicting sekali. Oke. Jadi kita mungkin sekolahnya nggak akan bisa lihat dia menjadi guru yang sebaik apa gitu, karena konflik internalnya terlalu banyak gitu. Sebenarnya gitu. Jadi idealnya guru akan mencari institusi pendidikan untuk bekerja yang selaras dengan visi misinya. Sehingga pada saat dia bekerja di situ, dia tidak cuman sekedar bekerja buat yayasannya atau institusinya, tapi dia bekerja untuk apa yang dia percaya gitu. And that's actually apa yang saya rasakan ketika maybe 2 years ago banyak berdiskusi dengan guru-guru Cikal sih. Oke. Ada sense itu yang sampai gitu. Iya. Bahwa punya belief yang sama. But then again, I only talk to several teachers, right? Betul. Dan majority waktu itu juga yang udah lama banget. Udah lama di Cikal tuh lama loh ya Bu. Betul. Udah kayak bener-bener kayak keluarga, dan mungkin karena secara visi misi juga udah align banget gitu ya. Jadi kalau kita pun udah menjaga nih bahwa kita punya proses rekrutmen yang panjang. Terus abis itu ada foundation training, abis itu ada 90 days orientation. Pokoknya dijagain gitu ya. Apakah tuh mereka akan berhasil jadi guru sesuai yang kita mau? Harusnya iya.
tapi tentu ada yang enggak juga. Karena itu tadi manusia tuh kompleks banget ya. Iya. Kan kita nggak ngeliat nih selama ini dia ngajar di sekolah yang seperti apa, Iya. pola pendidikan sebelumnya yang dia percaya seperti apa, kita nggak tahu gitu Yes. sebenarnya. Nah itu tuh yang kemudian proses belajar guru tuh biasanya 2 tahun. 2 tahun, terus nanti dia akan ngeliat nih, kita akan ngeliat kalau dia nggak cocok tuh di 2 tahun itu kita akan ngeliat banyak sekali. Jadi itu from both sides sebetulnya Iya, ya pembelajarannya betul. ya. Jadi selalu bilang, ini by the way final interview semua guru di Cikal masih sama saya. Oke. Itu juga Wow, the 600. iya, di titik itu saya sebetulnya udah nggak ngeliat dokumen atau apa-apa, saya cuman gut feeling aja. Ini orang yang cocok nggak ya gitu. I position myself as parents pada saat ketemu sama mereka gitu. Terus ngebayangin site-nya. Ini site-nya kayak gini, gurunya kayak gini. Oke. Aku sebagai orang tua di site itu convince nggak Oke. sama gurunya gitu ya. Karena harusnya yang harus saya final interview itu berarti user udah lihat, udah ada demo teaching. Pokoknya on paper tuh Semua pasti udah dokumen bagus tuh dong pasti ya. udah bagus gitu kan sebenarnya kan gitu. Jadi ini pasti lebih ke gut feeling session. Yang namanya gut feeling kadang-kadang itu bagus kok sekarang nggak bagus. Itu kayak apa sih gitu ya. Itu karena kan nggak kelihatan juga ya gitu kan. Jadi itu kayak on paper it's perfect, almost perfect. Iya tapi gitu kan. Nggak dapet pas Nggak dapet ya kan. Ya memang itu tadi karena ya manusia tuh sekompleks itu gitu. Jadi ya udah. Kalau kami di Cikal berpikir adalah lebih baik yang nggak cocok ya udah mendingan nggak usah di Cikal. Part ways dari awal gitu. Daripada kita memaksa tapi itu sebetulnya interaksi yang dilakukan sama individu tersebut dengan murid, dengan sesama guru itu jadi toksik, jadi nggak oke gitu. Itu akan jauh lebih nggak enak gitu. Kami termasuk institusi pendidikan yang kalau udah toksik berhenti, selesai. Jadi udah cut loose buat both sides walaupun aja. painnya banyak ya, dalam arti gini, we have to talk to the parents, kenapa gurunya keluar di tengah jalan, terus nanti apapun, itu kan pasti kayak gitu, karena orang tua kan maunya kalau bisa gurunya memang bertahan sampai akhir tahun ajaran. Kami juga ada kontrak yang menjaga itu gitu. Tetapi pada kenyataannya manusia yang sudah tidak merasa nyaman dan tidak merasa cocok di dalam lingkungannya, itu dia nggak akan berkembang dan akan memberikan dampak yang negatif untuk lingkungannya tersebut. I see. Gitu. Dan itu yang mau kita jaga supaya nggak terjadi gitu kan. Oke. Nah, kalau menurut teori ceritanya nih, yang namanya brand values tuh harus betul-betul turun rata ke semua tim internal, pemahamannya harus sama gitu. Setuju sama yang tadi Bu Tari mention kalau manusia tuh kompleks each individual. So I assume that you're actually okay dengan pemahaman yang mungkin nggak betul-betul sama di setiap orang gitu ya Bu ya. Idealnya tadi semua harus punya pemahaman yang sama gitu ya. Tapi pengertian bahwa semua orang tuh kompleks dan mungkin butuh proses belajar yang berbeda-beda satu sama lain. Itu yang membuat kami terbuka dalam arti ini proses belajarnya lagi sampai di mana. Oke, jadi lebih ke milestone to milestone ya. Betul. Dan bagaimana kita sebagai institusi itu, apalagi kalau kita percaya bahwa individu ini adalah individu yang valuable gitu buat organisasi gitu ya, bagaimana kita kemudian membantu proses belajarnya supaya mungkin lebih cepat, supaya mungkin lebih menyeluruh pemahamannya gitu. Jadi menerjemahkan value brand pun bisa dengan sudut pandang parenting. Parenting dan psikologi ya. Yes. Iya kan, jadi percaya bahwa individu itu unik, betul. Dealing with human kan soalnya, dan yang bisa bikin persepsi sebuah institusi atau organisasi atau perusahaan itu jalan menuju aspirasi dari banyak pihak tuh kan sebetulnya yang menggerakkan roda terbesarnya itu kan all the internal team gitu. Kalau internal team yang nggak paham ya ada yang jalan berlari, ada yang diam gitu. Milestone pembelajarannya terlalu beragam mungkin. Betul. Dengan catatan bahwa memang kick off pertamanya nih paling tidak punya kickstart yang sama, mirip gitu ya, mirip kan? ya. Nah, itu tadi sih proses rekrutmen dan lain-lain gitu kan. Makanya saya selalu bilang sama semua guru-guru baru adalah masa percobaan, probation tuh bukan Cikal mencoba kamu gitu. Kamu juga harus coba Cikal. Both sides gitu. And be honest to yourself aja. Kalau memang Cikal nih, aduh
ribet banget nih kerja di sini gitu ya. Harus mikirin anak sampai sedetilnya, harus ngurusin orang tua sampai Iya. karena kita kalau mau profiling anak kita nggak bisa lepas dari profiling keluarganya juga. Gitu kan sebenarnya supaya kita dapat pemahaman yang mendalam, pemahaman yang menyeluruh gitu kan sebenarnya gitu. Aduh enggak deh gitu misalnya. Saya hanya mau ngajar titik gitu. Ya udah itu berarti kita punya Punya beda Ha, belief gitu punya ya. belief yang berbeda tentang apa itu apa ya membersamai anak dalam tumbuh kembangnya. Itu kan bisa Iya. beda-beda tiap orang. Iya. Pendapatnya gitu kan. Nah itu yang saya bilang adalah ya nggak cuma cikal mencoba kamu, tapi kamu juga coba dilihat nih lingkungannya gitu. Apakah ini sesuai dengan whatever belief that you have? Karena kita mau semua orang bekerja di Cikal tuh kayak datang tuh dengan bendera gitu bahwa I'm doing this for myself also gitu. Nah, Gitu kan. Kalau nggak susah banget gitu. itu yang membuat bekerja jadi terasa feels like home juga Iya, sebetulnya ya. iya, benar, It's gitu. not only for the company tapi it's for yourself. Dan saya melihat banyak organisasi melakukan restructuring gitu, pivoting bisnis, repositioning. Yang paling challenging memang menggerakkan internal tim ini dan mendengar banyak tadi sharing dari Bu Tari, leadership plays a very very important and crucial role sih untuk kemudian bisa mungkin bukan menyadarkan tapi mulai dari membukakan mata dari para internal tim juga bahwa we work both ways, not only we assess you but you assess us, dan itu bukan berarti kalau nggak cocok tuh berarti you're bad gitu kan. Tapi ya mungkin memang secara value nggak align gitu. Iya, betul. Leadership yang kuat itu saya yakin dan saya lihat sendiri bisa membuka banyak diskusi-diskusi itu, kemudian bisa membuka kesadaran. Tapi kan sebetulnya itu juga ada titik jenuh mungkin ya Bu, to do that over and over. Pernah terasa lelah nggak sih? Mungkin ini jawaban mendasar dari kenapa Cikal bisa berkembang sebesar ini gitu. Kami memahami bahwa semua orang tuh pasti punya aspirasi buat berkembang. Dan kalau misalnya kita sudah punya visi misi yang sama, apapun aspirasi orang itu, kita akan lihat, kita bisa apa ya, menyediakan aspirasi itu gitu. Itu yang mungkin membedakan Cikal dari institusi pendidikan lainnya gitu adalah bahwa guru di sini punya guru dan staff ya. Saya rasa nggak cuma guru sih, tapi kayak semua yang staff non akademik pun non guru pun gitu ya, bahwa kita bisa menyediakan career path yang sangat beragam. I see. Buat mereka gitu kan. Jadi kayak makanya bisnis unitnya nggak cuman sekolah, ada macam-macam gitu ya. Dan perkembangan itu kan bisa juga tetap saya mau ngajar, tapi misalnya saya mau belajar satu topik tertentu yang saya seneng banget gitu ya. Jadi kemudian saya mungkin bisa ngajar subjek tertentu di jenjang yang lebih tinggi gitu misalnya. Atau misalnya ada namanya karir protean gitu ya. Jadi bahwa nggak harus struktural loh milih karirnya. Jadi ada memang leader kami dan guru-guru kami dan staf kami yang misalnya juga berkembang di luar Cikal sebagai trainer guru-guru di daerah. Kemudian misalnya dia jadi apa ya event organizer karena dia memang very into apa ya activity sama anak-anak. Ada Itu yang di luar jadi Cikal nulis atau gitu. supported by Cikal juga? Nah, itu tadi yang saya bilang kenapa Cikal bisa berkembang sebesar ini karena kemudian kalau kita lihat ternyata banyak guru-guru kita yang apa ya yang mempunyai apa aspirasi yang lebih luas lagi mau memajukan kualitas guru-guru di seluruh Indonesia gitu. Makanya itu yang membuat kami kemudian membangun yayasan guru belajar gitu. Sehingga kemudian guru-guru kami yang memang punya aspirasi di situ punya wadah untuk kemudian bisa menggerakkan guru dari berbagai daerah di Indonesia yang mungkin punya aspirasi yang sangat tinggi buat berkembang, tapi secara infrastruktur di sekolah, opportunity itu nggak ada gitu ya. Makanya kemudian secara rutin kita punya temu pendidik Nusantara yang udah sampai ke-13 lah tahun-tahun Jadi ke-13 gitu. Banyak perkembangan-perkembangan Cikal yang juga start from your internal team, from the inside juga ya Bu? Iya. So that's the true definitions of lifelong learning juga dong sebetulnya. Betul. Jadi ya memang sih ada aturan selama memang kemudian tidak bergerak di bidang yang jadi kompetitor. Nah itu pasti itu gitu ya. Etika bisnis tetap berjalan lah gitu ya. Kan. Tetapi kami bisa melihat bahwa kami itu berusaha menjadi suatu institusi yang menghargai,
bagaimana tim kami ini bisa menjadi aset di luar Oke. gitu. Jadi kayak kami tahu beberapa sekolah tuh yang kemudian mencari guru itu dengan mudah meloloskan kalau guru-guru dari Cikal tuh pasti oke deh gitu. Oh, jadi benchmark ya? Jadi benchmark gitu. Itu kami tahu gitu Jadi kan ruang sebenarnya. belajar juga dong. Jadi ruang belajar. Terus kami tiap tahun ada the playground kan. Jadi tuh kayak Oh performance-nya iya, anak-anak gitu ya. I know that. Ya kan the Yes, playground yes. itu gitu kan. Itu And kami it's always viral deh every year. iya gitu. Dan kami ngeliat bahwa guru-guru kami tuh jago-jago banget nih ya. Jadi kayak do the production gitu. Untuk suatu performance yang levelnya udah sangat tinggi gitu ya. Dan itu kemudian mereka juga bisa direkrut gitu. Itu Itu semua produce diproduce sendiri. wow. Kita dulu pernah apa namanya undang expert gitu ya yang memang udah terbiasa untuk produksi berbagai performance gitu. Feedback mereka, Bu Tari, guru-guru lu tuh udah nggak perlu kita lagi gitu. Mereka jago-jago banget. Oh, very honest. Iya. Oke, saya tidak akan hire kamu lagi di tahun depan. Kayak gitu. Tapi maksudnya mereka tuh bisa canggih itu gitu, directing gitu, kemudian dan sekarang kita udah melibatkan murid-murid juga kan untuk lighting, buat props, buat script gitu. Itu kita lakukan gitu. Nah, itu apa ya? Dan Itu melibatkan para parents untuk memviralkan setiap event itu ada ya. Itu organik ya, nggak disuruh. Organik banget. Itu kan berarti dari hati tuh. Iya gitu. Jadi memang apa namanya ini nih sekarang nih kita juga punya si sport center bermitra untuk sport center juga di luar gitu ya. Itu juga supaya untuk guru-guru olahraga kita gitu yang memang punya aspirasi di luar sekedar mengajar sekolah, tapi mau ngembangin program-program buat student atletnya Cikal gitu tuh. Itu juga kita udah udah ada platformnya, wadahnya untuk itu gitu. Jadi itu tadi balik Coaching lagi. session. Iya, gimana caranya supaya kita bisa bertumbuh, berkembang bersama gitu. So it's not only about Cikal, tapi it's about you developing as an individual gitu. Nah, kalau bicara tentang leadership yang ada di bayangan, mungkin at least di bayangan saya dulu deh nih, it's very structural. Pasti ada struktur-struktur tertentu nih yang harus dijalankan, apalagi kalau kita tadi membahas tentang menerjemahkan value ke internal team. But I'm sure it's also emotional in a way. Di satu sisi, you as the leader have to also be structural, but how do you manage that emotional side of leadership, making sure that your dream and aspirations from the get-go tuh juga tetap berjalan, dan kalau semuanya all structural kan agak-agak takutnya hampa gitu ya. Tidak ada rasa gitu. How do you balance between the structure side of leadership with emotional side of leadership that gives it meaning to your team? Sama seperti parenting, bahwa parenting yang berhasil adalah kalau balance antara boundaries sama value tuh oke. Bagaimana being consistent, firm tentang suatu hal yang menjadi value. Boundaries yang ada itu tidak akan pernah dilihat hanya sebagai suatu batasan kalau dibarengi dengan percakapan tentang kenapa itu ada. The conversation of the why itu sesuatu yang secara rutin harus so beautiful. berjalan. Satu kata yang kuat secara simbolik nih, one ini, we are one Cikal. Secara personal, what does it mean to you?